bedong mait. Di beberapa daerah khususnya di daerah Jawa Tengah, secara umum bedong mait adalah istilah untuk menyebut lapisan kain kafan paling pertama yang diperuntukkan sebagai pembungkus tubuh jenazah sebelum dipocongkan atau dikafani seluruhnya. Tapi di dalam ilmu Jawa kuno yang tentunya tidak elok dan sangat terlarang, bedong mait ini juga diyakini mempunyai tua hampir mirip seperti tali pocong, bahkan tingkatannya terbilang sangat jauh di atasnya. Namun karena mungkin cara mendapatkannya juga sangat tidaklah mudah dan resikonya yang tidak main-main, semua ilmu yang berkesinambungan dengan bedong mait ini seiring berjalannya waktu perlahan-lahan mulai dilupakan dan sangat jarang sekali orang yang mau menekuninya. Tapi ternyata ada satu manusia, dan mungkin saja ia adalah orang satu-satunya di tanah Jawa ini yang masih menyimpan dan merawat ilmu terlarang bernama bedong mait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada malam hari ini nih, gua bakal ngebawain cerita yang ditulis oleh Bang Agil R. Saputra dengan kisah yang berjudul Bedong Mait. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari kami. Untuk teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silakan kunjungi akun Twitter Bang Agil R. Saputra yang nanti gua cantumin di kolom deskripsi. Dan langsung aja, nggak usah basa-basi, dan inilah ceritanya. Di suatu sore di Desa Turi, Jawa Tengah kisaran tahun 74 sampai 75-an, ada seorang pemuda tampak sedang terlari tergopoh-gopoh sembari mengabarkan sesuatu kepada setiap orang-orang yang ia temui di sepanjang jalan. Pemuda itu adalah Darwis, cucu dari salah satu sesepuh desa yang saat itu tengah mengabarkan kepada orang-orang bahwa kakeknya sudah meninggal. Tolong, mbah kakung meninggal. Jelasnya yang Darwis kabarkan saat itu adalah Mbah Gajul, kakeknya sekaligus sesepuh dan ahli suwuk atau penyembuh yang cukup dituakan di desa Turi ini. Tapi para warga justru tampak tak terlalu terkejut dengan kabar kematian itu. Ya karena memang kurang lebih sudah 3 tahun terakhir ini Mbah Gajul sakit dan tidak bisa apa-apa. Kentungan penanda adanya lelayu segera dibunyikan, dilanjut dengan warga yang bergerak kondusif menuju ke rumah Mbah Gajul untuk mempersiapkan semua hal-hal yang harus dilakukan. Ya maklum aja, mendiang memang hanya tinggal berdua dengan cucunya, dan selama ini dirawat oleh sang cucu, Darwis. Sementara anak satu-satunya, ayahnya Darwis, sudah hidup mapan, tinggal di luar kota. Singkat cerita, jenazah Mbah Gajul pun sudah dimandikan serta dikafani, dan kini telah berada terbujur beralaskan tikar. Terlihat Darwis yang sudah bersimpuh di depan tubuh kakeknya itu, bersamaan dengan para pelayat yang silih berganti melihat tubuh Mbah Gajul sebelum dibawa ke makam. "Nang, apakah bapakmu sudah diberitahu?" tanya Mbah Jayus, salah satu sesepuh juga yang ada di Desa Turi. "Sudah, Mbah. Tadi Pak Carik yang pergi ke kantor pos untuk mengirim telegram ke bapak." "Sing sabar ya, Leh. Menurut Gusti, ini sudah yang terbaik. Lagi pula, kasihan si mbahmu ini kalau terus sakit-sakitan." "Enje, Mbah.
Kalau saya sih sangat ikhlas, karena saya sebenarnya juga nggak tega melihat Mbah Kakung sakit-sakitan terus. Oh iya Mbah, saya jadi ingat sejak Mbah Kakung mulai sakit, kurang lebih sekitar 3 kali beliau mengatakan kepada saya perihal kain rombeng yang suatu saat harus dan wajib dikuburkan bersamanya kalau Mbah Kakung ini wafat. Hah? Kain rombeng? Oh alah, saya ingat. Saya kira selama ini benda itu sudah dilarung. Ya wes, ayo kita cari. Apa mbahmu juga mengatakan di mana dia menyimpan barang itu? Memangnya itu apa sih mbah? Wes, ayo berdiri. Kita cari dulu barang itu. Sampai sesampainya di dalam kamar, barulah Mbah Jayus mengatakan bahwa kain rombeng yang menjadi wasiat dari Mbah Gajul itu adalah kain bedong mait. Itu bedong mait nang, warisan turun-temurun dari simbah buyutmu. Darwis yang ngedengar jawaban dari Mbah Jayus, seketika tengkuknya mulai bergidik. Waduh, apa itu mbah? Wes, saya jelaskan nanti saja. Sekarang yang paling penting, kita harus segera menemukan itu. Bahaya itu kalau sampai tidak ditemukan. Apalagi itu adalah wasiat terakhir. Pamali kalau kita tidak menurutinya, pasti ada maksud tertentu sampai-sampai simbahmu mewasiatkannya. Tapi setelah mereka mencari ke seluruh sudut yang ada di kamarnya Mbah Gajul, dari kolong ranjang, bawah bantal, sampai ke sela lipatan baju-baju, tapi mereka tak menemukan benda yang dimaksud. Sampai akhirnya mereka pun keluar sembari berpikir untuk mencarinya di tempat lain. Wajah Mbah Jayus terlihat memerah. Ada rasa takut yang coba ia tutup-tutupi, tapi gak tahu apa. Yang jelas, Mbah Jayus kembali berkali-kali mengulang perkataannya kalau kain rombeng yang menurutnya adalah bedong mait itu harus segera ditemukan. Tenang Mbah, habis ini kita cari di ruangan lain. Mungkin bagi Darwis yang masih muda, wasiat kakeknya itu bukanlah hal yang terlalu penting. Lagi pula, itu kan hanya kain rombeng. Apa pentingnya sih? Kecuali kalau wasiatnya itu harta atau warisan, baru itu harus disampaikan. Batin Darwis waktu itu. Hingga sore pun berganti malam. Liang lahat memang sudah siap beberapa jam lalu. Tapi hingga malam ini, jenazah Mbah Gajul belum dikebumikan. Itu semua atas saran dari orang-orang yang memilih untuk menunggu Pak Dirja, anak Mbah Gajul, sekaligus ayah dari Darwis. Karena memang akan lebih elok jika anak satu-satunya itu menyaksikan sendiri jenazah ayahnya masuk ke dalam pusara. Tampak para warga yang berkumpul di bawah tenda sederhana yang berdiri di depan rumah Mbah Gajul. Terlihat juga di sana Darwis yang tengah mengobrol dengan para pemuda sebayanya. Tak terlihat lagi raut kesedihan di wajahnya, karena mungkin sedang teralih oleh canda-canda dari temannya itu. Nah malam itu, Mbah Jayus kembali datang dan langsung menemui Darwis. Ia bertanya lagi kepada cucu Mbah Gajul itu, apakah kain rombeng yang tadi sempat mereka cari sudah diketemukan atau belum? Belum Mbah. Besok saja Bapak yang mencarinya. Sepertinya dia lebih tahu perihal itu. Mendengar jawaban dari Darwis, Mbah Jayus pun berlalu sembari berpesan agar Darwis atau bapaknya besok benar-benar mencari benda itu sampai ketemu. Tapi baru aja Mbah Jayus beranjak dan duduk bersama orang tua sebayanya, tampak 2 orang kakek-kakek menghampiri Darwis lagi. Ia adalah Mbah Roso dan Mbah Mangun, salah 2 dari sesepuh di desa Turi ini, yang mana beliau-beliau ini menanyakan hal yang kurang lebih sama seperti yang ditanyakan oleh Mbah Jayus. Darwis menjawab sembari menghela napasnya dengan mengulang jawaban yang tadi ia ucapkan kepada Mbah Jayus
kalau ayahnya lah yang besok akan mencari bedong mayat itu. Dalam ketidakpahamannya, Darwis tentu merasa jengkel karena teman-teman kakeknya itu malah lebih serius mengurusi hal yang tidak rasional daripada menghargai perasaannya yang tengah berduka itu. Apaan sih? Pasti Mbak Jayus yang memberitahu mereka. Lagian, kenapa juga tadi saya malah memberitahu tentang wasiat dari Mbak Kakung itu? Sejatinya, manusia yang paling sedih atas wafatnya Mbak Gajul adalah Darwis itu sendiri. Ya alasannya karena memang sejak ibunya meninggal dan ayahnya memilih kerja di luar kota dari usia 8 tahun, mendiang Mbah Gajul dan mendiang Mbah Rumi, istrinya Mbah Gajul, yang merawat Darwis. Sampai singkat cerita di hari berikutnya, waktu itu sekitar pukul 10 pagi, Pak Dirja ayahnya Darwis pulang. Selayaknya orang yang kehilangan, tangisan Pak Dirja pun pecah seketika. Ia berjalan tertati-tati, merangsak bergumul di antara para pelayat dan langsung dihampiri oleh Darwis yang matanya juga sudah mulai berair. Darwis pun memapah Pak Dirja ayahnya yang waktu itu baru aja tiba. Ia melangkah masuk dan langsung memperlihatkan jenazah Mbah Gajul hingga tangisan pun semakin pecah. Sekarang di depan jenazah Mbah Gajul, ayah dan anak itu pun menangis bersama. Hingga setelah beberapa menit dan detik berlalu, Pak Dirja yang sudah agak bisa menata nafasnya pun berkata kepada Darwis agar jenazah Mbah Gajul segera dimakamkan. Panggilkan Pak Kaum. Kita bawa Mbah Kakung ke makam sekarang. Darwis keluar dan menghampiri Pak Kaum yang kebetulan juga tengah duduk di antara para pelayat itu. Hingga singkatnya di depan rumah, sekitar mungkin 30 atau 40 menit kemudian, jenazah Mbah Gajul pun sudah berada di dalam keranda, tertutup dengan ambiang-ambiang, lengkap juga dengan rangkaian bunga mawar dan pandan yang tersampil menyelempang di atasnya. Tampak kini Pak Lurah memberikan sepatah dua patah kata, berlanjut dengan Pak Kaum yang mulai memanjatkan doa pengantar sebelum membawa jenazah Mbah Gajul ke makam setempat. Tapi di antara doa yang sedang dipanjatkan, tiba-tiba aja Darwis kepikiran akan wasiat kakeknya. Dengan gelisah ia kini terlihat menerawangi setiap wajah para pelayat, berharap ada Mbak Jayus, Mbak Roso, ataupun Mbak Mangun di situ. Tapi nihil, karena ia baru sadar bahwa teman-teman kakeknya itu memang tidak ada. Darwis yang semakin gelisah sekarang menoleh ke ayahnya. Saat itu ia mulai berpikir untuk menyampaikan wasiat mendiang kakeknya itu. Tapi situasinya tidak mendukung, yang mana keadaan saat itu mulai membuatnya merasa sulit untuk merangkai kata-kata, hingga waktu pun akhirnya terbuang bersamaan dengan doa Pak Kaum yang sudah selesai dipanjatkan. Jenazah Mbah Gajul pun mulai diberangkatkan menuju makam. Dalam iring-iringan, wasiat itu seperti semakin mengganggu pikiran Darwis. Sekali lagi ia menoleh dan mencari keberadaan teman-teman kakeknya. Sampai akhirnya Darwis pun mencoba untuk bertanya kepada para warga. Hingga setelah beberapa kali menanyakan kepada orang-orang yang berada di situ, ia pun akhirnya mendapat jawaban yang pada intinya kalau Mbak Jayus, Mbak Roso dan Mbak Mangun tiba-tiba sakit. Darwis pun pasrah dalam situasi itu dan mencoba untuk kembali berpikir logis. Hingga singkatnya, setelah melalui semua prosesi, jenazah Mbah Gajul pun akhirnya dimakamkan tak sesuai seperti yang telah diwasiatkan. Sampai sore pun berganti malam. Doa tahlil baru saja selesai dilaksanakan oleh para warga. Tampak kini Darwis duduk bersama para teman-temannya dengan perasaan yang bersalah yang kini mulai membayanginya. Apa ndak apa-apa ya? Batin Darwis yang saat itu
bersamaan dengan tepukan pundak dari ayahnya yang menyuruh dirinya untuk membelikan sebungkus rokok. "Bapak belikan rokok sana, Le. 1 suap ya, buat melekan orang-orang." Gak pakai lama, Darwis berjalan menuju warung dengan perasaan bersalah yang kian berputar-putar di otaknya. Sebetulnya, rasa bersalahnya itu bukanlah tentang akibat yang akan timbul. Toh ia juga tidak terlalu percaya dengan hal-hal klinik semacam ini. Tapi yang sebenarnya menjadi beban pikirannya saat ini adalah betapa kurang ajarnya dia tidak mau memenuhi wasiat kakeknya yang menurutnya bukanlah hal yang terlalu sulit untuk dilakukan. Tapi mau gimana lagi? Semua ini sudah terlanjur. Hingga kejadian aneh pun terjadi, yang mana ini mungkin adalah awal yang diakibatkan oleh setitik kesalahannya itu. Saat itu, Darwis yang baru saja sampai setelah membeli rokok, seketika dia dibuat terheran-heran. Dahinya mengerenyit melihat tenda di depan rumahnya yang semula ramai, kini tampak sepi, dengan meja dan kursi-kursi yang terlihat sedikit kacau. "Pak, Bapak," panggilnya seraya berjalan meragu. Ia pun melangkah masuk ke dalam rumah, menoleh ke sana dan kemari sembari terus memanggil-manggil ayahnya. "Apa-apaan ini?" Batinnya yang semakin keheranan. Tapi tak lama setelah itu, ia pun seketika merasa lega saat samar-samar ia mendengar suara keramaian dari arah belakang rumah. "Lagi pada ngapain di sana?" ucapnya sembari beranjak menghampiri sumber dari suara itu. Suaranya jelas dari belakang rumah. Bahkan sesampainya ia di ruangan paling belakang, yaitu di ambang pintu dapur, Darwis 1000% sangat yakin kalau suara orang ramai itu masih benar-benar ia dengar. Tapi semua berubah senyap ketika dia membuka pintu belakang itu, karena suara yang semula ia dengar ramai itu sekarang tiba-tiba lenyap seketika dan berubah menjadi keheningan. Darwis melangkah keluar dari pintu untuk memastikan, yang mana kenyataannya keadaan belakang rumahnya itu memang benar-benar sepi dan hening. "Apa saya salah dengar ya?" batin Darwis seraya berbalik dan hendak kembali masuk. Tapi belum sampai ia melangkahkan kakinya, tiba-tiba dengan samar ia seperti mendengar suara seorang wanita yang sedang bersenandung. Menyadari itu, Darwis sempat menghentikan langkahnya. Ia pun hendak berbalik dengan maksud untuk memastikan suara nyanyian itu. Tapi belum sempat ia membalikkan tubuhnya, tiba-tiba nyanyian itu berhenti bersamaan dengan suara wanita yang berkata sembari menepuk satu pundaknya. "Aku ini ada loh," ucap suara dari seorang wanita sembari menepuk pundak Darwis. Darwis terkejut bukan main. Tapi entah apa yang dia pikirkan saat itu, Darwis justru malah membalikkan badannya, hingga terlihatlah kini tepat berada di depan matanya sosok yang baru saja berbicara dan menepuk bahunya itu. Sosok itu berupa wujud tubuh yang seluruhnya ditutupi oleh kain lusuh. Darwis sempat bertahan beberapa detik dalam keadaan itu, sampai akhirnya ia pun berlari keluar dan kembali bingung setelah melihat keadaan di depan rumahnya yang ternyata masih ramai dengan orang-orang. "Mana rokoknya? Dipanggil-panggil kok malah nyelonong masuk aja," kata ayahnya Darwis yang seketika membuyarkan kebingungan itu. 13 hari sudah berlalu sejak meninggalnya Mbah Gajul. Darwis masih dibayangi oleh rasa bersalahnya. Apalagi 3 hari terakhir ini
Desas-desus mulai tersebar di seluruh desa Turi tentang banyak rumah-rumah warga yang sering diketuk saat tengah malam. Ada asumsi liar yang berhembus bahwa ketukan itu adalah ketukan dari arwah Mbak Gajul yang tali pocongnya lupa dibuka. Gak mungkin. Saya ini ikut menurunkan almarhum Mbak Gajul ke liang lahat. Saya juga ingat kalau Pak Kaum sudah membuka tali pocongnya, kata Parmin sang penggali makam dalam obrolan sore di kedai kopi di pinggir desa Turi. Walah, jadi semua ini apa penyebabnya? Apa mungkin itu adalah pegangan Mbak Gajul yang lepas karena majikannya sudah meninggal? Tanggap salah seorang lainnya di kedai kopi itu, yang kembali Parmin jawab, bisa jadi. Tapi entahlah, harusnya Mbak Jayus, Mbah Roso sama Mbah Mangun tahu maksud dari semua ini, jawab Parmin yang segera dipotong oleh Mbak Yati, sang pemilik kedai. Wah, mau ditanyakan Kang Parmin ke mereka biar segera diatasi. Soalnya sejak Mbah Gajul meninggal, warung saya ini semakin sepi saja kalau malam. Iya Mbak Yu, sudah sejak 3 hari lalu saya juga sowan ke sana. Tapi beliau-beliau, Mbah Jayus, Mbah Roso dan Mbah Mangun ini lagi pada sakit semua, ndak bisa ditemui. Agak aneh juga, katanya para sesepuh ini sudah sakit sejak sehari setelah Mbah Gajul meninggal. Kembali ke rumah mendiang Mbah Gajul, tampak sebuah pembicaraan singkat antara Darwis dan ayahnya yang sore itu hendak pulang lagi keluar kota. Yakin kamu Leh mau tinggal di sini sendiri? Ikut bapak saja toh. Nanti akan bapak siapkan kamar di sana. Ndak dulu lah Pak. Mungkin besok setelah 40 hari Mbah Kakung. Itu pun kalau Darwis mau. Ayahnya gak heran dengan perangai Darwis. Ia sepertinya tahu kalau ada sesuatu yang telah membebani anaknya itu. Hingga akhirnya Pak Dirja pun memancing dengan umpan yang sangat tepat. Kenapa memang Leh? Kepikiran wasiat simbahmu? Loh, kok bapak tahu? Ya tahulah. Wong bapak juga berkali-kali diberi wasiat itu kok. Bahkan dari bapak masih seumuran kamu. Loh, kok bapak gak bilang? Berarti bapak tahu kain rombeng itu di mana? Wah, ndak tahu kalau itu. Sudah toh, ndak usah dipikir. Sebuah wasiat itu boleh kita turuti selama itu masih masuk akal. Kalau bedong mayat itu kan ngeri toleh. Yang benar saja, kita harus memasukkan kain itu ke dalam pusara Mbah Kakung. Apa ndak menyalahi aturan agama? Oh, begitu toh Pak. Pendapat Pak Dirja memang masuk akal. Tapi sebenarnya di titik ini Darwis agak tidak setuju. Apalagi jika berkaca pada kejadian ganjil yang tempo hari ia alami, yang sayangnya belum ia ceritakan kepada siapa-siapa. Bapak dengar gak? Kalau belakangan ini katanya banyak rumah tetangga kita yang diketuk-ketuk sama dedemit, kata Darwis yang tiba-tiba merubah arah pembicaraan, yang mana membuat ayahnya menanggapinya dengan sedikit terkekeh. Hahaha, tahu-tahu ada juga orang yang sampai kepada bapak, dan sudah bapak klarifikasi juga. Hahaha. Apanya yang diklarifikasi Pak? Jadi itu loh, Mbak Narti Paring kemarin sempat nanya ke bapak, apakah pas Mbah Kakung dikuburkan kemarin tali pocongnya sudah dilepas apa belum. Orang-orang itu nyangka ketukan itu adalah arwah Mbah Kakung yang meminta tali pocongnya untuk dilepas. Hahaha, sudah gila kan? Lawong
Bapak ini juga ikut membopong Simbah turun ke liang lahat kok. Dan melihat juga kalau Pak Kaum sudah melepaskan tali itu. Beginilah orang-orang turi, sedikit-sedikit tahayul. Lagi pula, kalau ketukan itu benar-benar terjadi, kenapa selama ini kita tidak pernah mendengarnya di rumah ini? Sudahlah, Bapak yakin itu hanya isu yang sengaja disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Benar juga ya Pak. Tapi sepertinya paling tidak saya harus di rumah ini Pak. Paling tidak sampai 40 hari Mbak Kakung. Saya takut kalau kita nanti malah jadi bahan gunjingan. Oh iya Leh, benar-benar. Nanti pas 40 hari Bapak juga kesini lagi kok. Tapi kamu yakin nggak kesepian di rumah ini sendirian? Beranilah Pak. Kalau kesepian, paling saya nanti nyuruh Pak Ijo buat nemenin saya tidur di sini. Pembicaraan itu pun selesai bersamaan dengan mobil jemputan Pak Dirja yang sudah menunggu di depan rumah. Pak Dirja pun berangkat lagi keluar kota untuk mengurusi pekerjaannya dan berjanji kepada Darwis kalau ia akan kembali lagi ke desa Turi ini saat 40 hari acara Mbah Gajul. Sore pun berganti malam. Tampak di kediaman Mbah Jayus tengah terjadi pembicaraan yang cukup serius antara Mbah Jayus, istrinya, dan seorang nenek 70 tahunan yang bernama Mbah Pik. Beliau adalah dukun beranak sekaligus ahli subuk dari desa sebelah. Malam itu Mbah Pik baru saja selesai mengobati Mbah Jayus yang konon sakitnya sekira hampir 2 minggu ini dikarenakan oleh sawan pati, yaitu penyakit sawan yang disebabkan oleh aura negatif dari orang yang meninggal. Meninggalnya Kang Gajul membuat saya menginjakan kaki lagi di desa Turi ini setelah sekian puluh tahun. Kata Mbah Pik nih, yang kurang lebih menjelaskan bahwa setelah meninggalnya Mbah Gajul, mulai sekarang sepertinya dialah yang akan menggantikan tugasnya sebagai tukang subuk di desa tetangganya ini. Benar Mbak Yu, sepertinya panjenengan bakalan banyak dimintai tolong oleh orang sini, tanggap Mbak Suri, istri Mbak Jayus. Semoga saja saya selalu diberi kesehatan di usia tua ini, sambut Mbah Pik yang tak lama kemudian ditimpal oleh Mbak Jayus yang mengatakan masih ada 2 orang temannya yang sepertinya butuh pertolongan Mbah Pik. Mbak Yu, sampean harus ke rumah Roso dan Mangun. Sepertinya mereka juga mengalami hal yang sama seperti saya. Selam Mbak Jayus yang saat itu mengatakan bahwa 2 temannya itu, yaitu Mbah Roso dan Mbah Mangun, juga tengah ambruk dalam waktu yang sama seperti dirinya, yaitu sejak sehari setelah Mbah Gajul meninggal. Oh iya ya Kang, habis ini saya kesana Memang begitulah resikonya Kang. Kalau seorang kuncen meninggal, yang sedih itu bukan hanya manusia hidup, para lelembut dan jiwa leluhur juga merasakan susahnya. Sampai-sampai tulahnya menyebar kemana-mana, ucap Mbah Pik yang ditimpali oleh istri Mbah Jayus yang tiba-tiba bercerita tentang rumah-rumah warga di desa Turi ini yang pintunya sering mendapatkan ketukan kala tengah malam. Apa benar begitu Bune? Tanya Mbah Jayus. Kalau menurut orang-orang sih begitu. Ini lagi rame banget dibicarakan loh. Jenengan kan gak tahu, wong sudah hampir 2 minggu ini jenengan gak keluar rumah. Tapi apa rumah kita juga ikut diketuk? Kata Mbah Jayus lagi kepada istrinya. Enggak sih, kalau setahu saya enggak pernah dengar juga, jawab Mbah Suri yang ditanggapi oleh Mbah Jayus dengan meminta pendapat Mbah Pik. Jika semisal rumor kutukan itu memang benar, apakah ada hubungannya dengan kematian Mbah Gajul? Wah, kalau itu
Saya tidak tahu juga, Kang. Pastikan dulu saja kebenarannya. Ya sudah, Kang. Saya pamit dulu. Sekalian pergi ke tempat Kang Roso dan Kang Mangun. Mumpung belum terlalu malam. Menit pun berganti jam. Hingga tak terasa, kala itu sudah menjelang tengah malam, bersamaan dengan gerimis kecil yang tampak mulai turun membasahi desa Turi. Sunyi sepinya desa itu tampaknya sudah bertahan dari habis Isya sampai sekarang. Semua ini pasti karena ketukan-ketukan itu yang sepertinya membuat sebagian besar warga 1 atau 2 pekan terakhir ini tak berani keluar rumah setelah petang menjelang. Kembali lagi ke kediaman Mbah Jayus. Malam ini adalah malam di mana akhirnya Mbah Jayus bisa tidur dengan nyenyak. Tak seperti kemarin saat belum mendapat suwuk dari Mbah Pik, yang mana hampir seminggu lebih Mbak Jayus selalu terbangun oleh perutnya yang tiba-tiba mual dan kepalanya yang tiba-tiba pening. Mbak Suri juga kurang lebih merasakan hal yang sama. Ia malam ini akhirnya bisa tertidur dengan tenang karena tak lagi harus terbangun oleh Mbak Jayus yang meminta sesuatu saat tengah malam. Tapi di tengah lelapnya malam itu, di antara suara rintik hujan yang menimpa genting rumahnya, terselip ketukan-ketukan di jendela kamarnya. Suara ketukan dari luar jendela yang terdengar beberapa kali hingga akhirnya membangunkan Mbah Suri. Istri Mbah Jayus itu pun terbangun dan dengan mata yang saat itu masih separuh terpejam, ia merasa tak begitu yakin dengan suara yang membangunkannya itu. Sejenak pandangannya mengarah ke arah jendela. Tapi memang tidak ada apa-apa. Ia pun kembali melanjutkan tidurnya. Tapi belum sampai ia kembali memejamkan matanya, sayup-sayup ia mendengar sesuatu. Alis Mbah Suri seketika mengkerut untuk mencermati, hingga ngantuknya pun mendadak hilang, berganti dengan matanya yang kini terbelalak setelah menyadari suara yang semula seperti dari kejauhan itu searah semakin mendekat ke arah rumahnya. Suara itu bukanlah ketukan, bahkan menurutnya lebih ganjil dari itu. Karena secara sekilas suara itu mirip suara tahlil, La ilaha illallah, yang mana jika boleh dicontohkan, suara itu seperti layaknya rombongan yang tengah menggotong keranda menuju pemakaman sambil bertahlil. Manusia gila mana yang memakamkan orang selarut ini? Batin Mbah Suri waktu itu. Mbah Suri memang bukanlah orang yang pemberani, tapi dia juga bukan tipe orang yang mudah untuk ditakut-takuti. Hal itu terbukti karena saat itu Mbah Suri justru berniat untuk memeriksa keanehan itu. Ia pun segera bangkit dan buru-buru keluar dari kamarnya bersamaan dengan suara mirip rombongan pembawa jenazah itu yang semakin jelas terdengar. Mbah Suri bergegas ke ruangan depan, mendekati jendela dan menjikap tirai seukuran bola matanya. Dan benar, tak sampai beberapa detik setelah itu, terlihatlah rombongan ganjil yang berjalan melewati depan rumahnya. Dan bersamaan dengan itu, Mbah Suri juga segera menyadari bahwa kalimat yang diucapkan oleh rombongan iringan-iringan pengantar jenazah itu bukanlah suara tahlil, melainkan ungkapan dalam serapan kalimat berbahasa Jawa yang berbunyi, Mulyo, Mulyo, Mulyo. Begitu sekiranya dalam pendengaran singkat Mbah Suri, yang mana kata Mulyo dalam bahasa Jawa yang memiliki arti pulanglah. Mbah Suri masih terpaku dari balik singkapan tirainya itu hingga akhirnya setelah rombongan jenazah itu sudah benar-benar lewat dan semakin jauh dari rumahnya,
Barulah ia sadar dan langsung bergegas kembali ke kamarnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mbah Suri naik lagi ke tempat tidurnya dengan ekspresi takut yang berusaha ia sembunyikan. Tapi saat ia mencoba untuk kembali merebah, tiba-tiba Mbah Jayus terbangun dan langsung berkata, "Siapa Bune?" tanya Mbah Jayus tiba-tiba, yang membuat Mbak Suri yang lagi gugup tiba-tiba terkejut. Astagfirullah, anu Pak. Mbak Suri yang tentu belum siap merangkai kata-katanya karena melihat suaminya yang tiba-tiba terbangun. Entah apa yang melatar belakangi pertanyaan Mbak Jayus itu. Yang jelas saat itu ia seperti paham kalau istrinya baru saja mengalami ketidakwajaran. Hingga ia pun kembali mengulang pertanyaannya. "Siapa Bune? Sampean ini lihat apa?" tanya Mbak Jayus lagi. Hingga tak lama setelah itu, akhirnya Mbak Suri pun menjelaskan bahwa ia baru saja melihat hantu pengiring jenazah yang dikenal dengan sebutan Kromoleo. "Kromoleo Pak, tadi mereka lewat depan rumah kita." Kromoleo digambarkan sebagai rombongan pengantar jenazah. Seperti layaknya lampor, Kromoleo disebut-sebut pertanda akan datangnya musibah apabila melewati dan berhenti di sebuah wilayah atau desa. Mbah Jayus yang kaget mendengar jawaban dari istrinya itu seketika menarik napas panjang sembari berulang kali mengusap wajahnya. Pikiran Mbah Jayus seketika langsung tertuju kepada Darwis. Ia menduga kalau cucunya Mbah Gajul itu tidak benar-benar menjalankan wasiatnya. Harusnya saya tahu kalau sedari awal si Darwis itu memang tidak menganggap serius wasiat dari Kang Gajul. Mbah Suri segera paham apa yang baru saja diungkapkan oleh Mbah Jayus, karena memang sudah sedari tempo lalu ia juga sempat diberitahu oleh suaminya tentang wasiat dari Mbah Gajul kepada cucunya itu. Waduh, kok bisa-bisanya? Apa Darwis memang sengaja melakukannya? Entahlah, sengaja atau tidak sengaja. Yang jelas, dia tidak tahu akibat yang akan ditanggung. Salah saya juga, kemarin tidak memberitahu apa resikonya. Gajul memang sudah mewasiatkan itu berulang kali, tapi menurut Darwis, kakeknya itu berbicara tentang wasiat itu hampir 3 tahun yang lalu ketika Gajul sendiri masih sehat. Dan ditambah lagi bedong mayit itu memang hilang. Sudahlah Bune, semuanya sudah terjadi. Sepertinya untuk beberapa hari ke depan seluruh desa memang akan ikut menanggungnya. Besok saya akan bicara dengan Darwis bersama Roso dan Mangun yang lebih paham tentang hal seperti ini daripada saya. Walah Gusti Pangeran, ada-ada saja, ucap Mbah Suri, yang mana bersamaan dengan itu terdengarnya ketukan di depan pintu. Ketukan itu terdengar lembut, tapi bertahan cukup lama. Tentu mereka berdua memilih untuk mengabaikannya, hingga akhirnya ketukan itu pun berhenti bersamaan dengan suara gemuruh hujan yang tiba-tiba turun cukup deras. Oke teman-teman, itulah cerita yang berasal dari Desa Turi dengan judul Bedong Mayit dan akan berlanjut di part 2. Dan lagi-lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton cerita ini dari awal sampai akhir. Dan akhirnya saya Rizky izin pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.